Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Bapak dengar ya? Hah? Maksudnya kehendaknya. Enggak, suara saya dengar ya? Ini kalau pintunya ditutup, jamaah suruh masuk sini semua cukup? Enggak cukup? Hah? Enggak cukup? Hah? Dengar ya? Dipepet lagi, Ustaz. Hah? Mereka dipepet lagi, Ustaz. Ya, wis. Baik. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-iman bil kutub, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan iman berikutnya, yaitu iman kepada para nabi dan rasul. Baik. Kita lanjutkan, kata beliau, wa hakadzar rusul, demikianlah iman kepada para rasul. Kata beliau, yajibul imanu bihim ijmalan wa tafsilan. Mengimani para rasul itu sama seperti kemarin kita bahas, ada keimanan secara global dan ada keimanan secara terperinci. Ini sudah berlalu, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Ya, iman kepada malaikat, iman secara globalnya gimana? Ada ataupun ada yang belum tercantum. Iya, yaitu kita mengimani semua malaikat-malaikat Allah, meskipun kita tidak tahu siapa namanya, tugasnya apa, atau berapa jumlahnya, fisiknya, bentuknya bagaimana. Itu keimanan secara umum. Nah, adapun keimanan secara terperinci, yaitu kita mengimani para malaikat kalau namanya disebut sama Allah atau sama Nabi SAW. Ya, malaikat yang menurunkan wahyu itu Jibril, malaikat pencabut nyawa, malaikat peniup sangkakala, ya, malaikat yang bertanya di alam kubur, malaikat yang menjaga neraka. Itu iman secara terperinci. Cek satu. Ya, itu keimanan secara terperinci. Demikian juga iman kepada kitab, itu ada yang global, ada yang terperinci. Yang global kemarin kita sampaikan, kita mengimani
Allah menurunkan kitab-kitabnya, entah namanya apa, turun kepada nabi siapa, kemudian isinya itu apa saja, ya kita imani pokoknya Allah menurunkan kitab. Nah, adapun secara terperinci yaitu nama-nama kitab yang Allah sebutkan namanya, seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, ya Al-Quran, itu kita tetapkan namanya sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Ya. Baik. Maka demikian juga iman kepada Rasul. Ada keimanan secara global dan ada keimanan secara terperinci. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, "Fanu'minu annallaha subhanahu arsala ila ibadihi rusulan minhum mubashshirina wa mundzirin wa du'atan ilal haq." Kata beliau, kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasul kepada para hamba-hambanya. Dan rasul ini dari kalangan mereka juga, ya bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, enggak, tapi dari manusia dan dari kaum mereka sendiri. Apa tugas rasul? Yang pertama, mubasyirin. Rasul itu memberi berita gembira tentang surga. Barang siapa yang mengerjakan ini taat kepada Allah, barang siapa yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka akan mendapatkan surga. Surga itu nikmatnya begini, begini, begini. Yang orang kalau dengar itu pasti akan senang. Ya. Tapi tugasnya Nabi bukan cuma nyenang wong. Tugasnya Nabi juga mundzirin. Apa mundzirin? Memberi peringatan. Tapi awas, barang siapa yang durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah, menyimpang dari jalan Allah, dia akan diancam dengan neraka. Neraka itu siksanya begini, begini, begini. Yang kalau orang dengar, dia nggak suka. Ya. Nah, demikian juga seorang dai yang menyampaikan agama Allah, itu niru Nabi ini. Harus adil, harus imbang antara menyampaikan kabar gembira dengan memberi peringatan. Jangan cuma diambil satu tok, disampaikan yang jamaahnya seneng gitu. Ya, disampaikan tentang kebaikan-kebaikan saja, tapi tentang keburukan-keburukan, tentang syirik, tentang riba, ya tentang bid'ah nggak mau disampaikan. Ya, kenapa? Takut nanti jamaahnya nggak suka, kabur. Ya, tapi kalau disampaikan yang senang-senang, nah kan ini menyenangkan orang. Nyeneng wong itu oleh pahala, jadi. Ya, tapi kalau bikin orang itu kabur, takut, itu nanti akhirnya kita yang dosa. Tidak. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tiru saja sudah Nabi SAW dan para nabi yang lain, beliau memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Kemudian kata beliau, wa du'atan ilal haq. Para nabi dan rasul itu adalah orang yang duat. Duat artinya dai, menyeru, mengajak manusia. Kepada apa? Bukan kepada fanatisme dirinya, bukan kepada sukunya, bukan mengajak kepada partainya, golongannya, organisasinya, tidak. Tapi diajak kepada al-haq, ya, diajak kepada kebenaran. Maka demikian juga sifat seorang dai yang benar, dia mengajak manusia kepada Allah, kepada kebenaran, bukan diajak untuk fanatik kepada dirinya, fanatik kepada kelompoknya, organisasinya, partainya, tidak. Faman ajabahum faza bisa'adah. Barang siapa yang menerima ajakan para nabi dan rasul itu, maka dia akan sukses, dia akan bahagia. Wa man khalafahum ba'a bil khaybah wan nadamah. Tapi barang siapa yang menyelisihi para nabi dan rasul, maka dia akan merugi dan dia akan menyesal. Ya. Kemudian kata beliau, wa khatamahum wa afdaluhum huwa nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling afdal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup para nabi. Ini juga perlu kita sampaikan.
Allah itu satu-satunya yang memiliki hak untuk memilih siapa makhluknya yang lebih mulia daripada yang lain. Itu Allah yang hanya bisa seperti itu. Seperti ini, Allah yang memilih di antara manusia yang Allah ciptakan, yang paling mulia siapa? Enggak, ini masih umum dulu, jangan mengerucut. Ya, di antara jenis manusia yang paling mulia para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul yang paling mulia. Kemudian di antara para nabi dan rasul ada yang lebih mulia di antara mereka, yaitu ulul azmi minar rusul. Siapa saja? Urut-urut. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Di antara ulul azmi ada yang lebih mulia, yaitu Khalilullah, yang mendapatkan predikat sebagai kekasih Allah. Siapa? Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara Khalilullah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Maka yang berhak seperti ini memilih siapa yang paling mulia di antara yang lain cuman siapa? Allah. Makhluk gak boleh. Ya, makhluk gak boleh mengatakan dia lebih mulia daripada dia lebih mulia daripada fulan, gak boleh. Ya, hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak. Demikian juga Allah memuliakan sebagian tempat di atas sebagian yang lain. Allah muliakan kota Mekah dan Madinah di atas semua kota-kota yang ada di dunia ini. Ya, itu haknya Allah, nggak oleh protes. Loh, kenapa nggak Surabaya, Ustaz? Kenapa nggak Surabaya yang lebih mulia daripada Mekah? Sehingga memunculkan memunculkan opini Surabaya misalnya bisa lebih mulia daripada Mekah. Enggak boleh. Allah juga memilih di antara semua tempat-tempat, Allah pilih masjidnya yang lebih mulia daripada semua tempat yang ada. Sebagaimana Nabi mengatakan, inna ahabbal buqa'i ilallah masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Yaitu kekhususan Allah. Dan di antara masjid-masjid, Allah pilih yang paling mulia apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, yang mana seorang ketika sholat di sana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan gak boleh seorang kemudian mengatakan, oh masjid sebelah saya, sebelah rumah saya ini itu lebih besar pahalanya daripada Masjidil Haram. Ya, karena biaya pembangunannya itu lebih besar daripada biayanya Masjidil Haram. Enggak, hatta dari emas masjidnya tetap tidak bisa menandingi Masjidil Haram. Ya. Dan demikian juga Allah memuliakan sebagian waktu di atas sebagian waktu-waktu yang lain. Allah memuliakan bulan Ramadan dari semua bulan yang ada. Allah istimewakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan di atas semua malam-malam yang ada. Allah muliakan, istimewakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah di atas semua hari-hari yang ada. Allah istimewakan 4 bulan haram. Ya, apa saja 4 bulan haram? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Al-Muharram, dan Rajab. Ya, itu Allah yang menentukan. Dan ketika Allah menyatakan bahwa itulah bulan yang dimuliakan, maka berarti nggak boleh manusia menganggap itu bulan sial. Ya, seperti anggapan bulan apa? Bulan haram ini dianggap oleh sebagian orang sebagai bulan sial. Padahal kata Nabi SAW, afdolus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sesungguhnya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Bayangkan, Nabi menyebut bulan Muharram dengan bulannya apa? Bulannya Allah. Dan kita tahu sesuatu yang disandarkan kepada Allah pasti itu mulia. Seperti misalnya masjid disebut dengan apanya Allah? Baitullah, sebagai tanda bahwa itu adalah mulia.
utusan Allah disebut dengan Rasulullah, itu mulia. Al-Quran disebut sebagai kitabullah, ya, itu mulia. Seorang muslim disebut sebagai Abdullah, hamba Allah, itu bentuk pemuliaan. Maka Al-Muharram disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh seorang meyakini bulan Muharram bulan sial, sehingga dia nggak jadi menikah di bulan Muharram, ya kan? Apalagi nggak jadi buka usaha, mau grand opening nggak jadi, engko ae ulan ngarep. Kenapa? Kalau sekarang buka usaha maka nanti akan sial usahanya. Enggak. Ini termasuk diantara at-tayyur, anggapan sial. Ya, termasuk perbuatan syirik. Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, sampai diulang 3 kali. Anggapan sial itu syirik, anggapan sial itu syirik, anggapan sial itu syirik. Ya. Jadi nggak cuma bulan Muharram. Anggapan sial nomor 13. Ya. Nah, itu masih ada, bukan cuma orang kafir ya. Kalau orang kafir ya memang akidahnya mereka. Sebagaimana perumahan atau apartemen ya orang-orang Cina biasanya itu banyak nomor yang dilewati itu. Lantai 1, lantai 2, lantai 3A, lantai 3A, lantai 4 jadi 3B, ya. Terus langsung lantai 5. Nah, masa kalau punya anak, ini anak pertama saya, ini anak kedua, ini anak 3A, ini anak 3B gitu. Ya. Maka ini anggapan-anggapan yang syirik. Allah mengatakan tentang para nabi dan rasul dalam surat Al-Baqarah di awal juz yang ketiga. Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Itulah para rasul-rasul yang sebagian mereka kami muliakan di atas sebagian yang lain. Ya, jadi para nabi dan rasul ada yang sebagiannya mulia di atas sebagian yang lain. Kalau nggak salah pernah kita sampaikan, boleh nggak kita mengatakan Nabi Muhammad nabi yang paling mulia di antara semua nabi yang lain? Boleh? Iya, memang seperti itu. Lantas bagaimana dengan firman Allah di akhir surah Al-Baqarah? Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan salah seorang pun di antara para rasul. Ya, Allah mengatakan nggak boleh membeda-bedakan para rasul. Sedangkan kita meyakini tadi tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang Allah istimewakan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Baik. Bagaimana cara menggabungkan dua hal ini? Gimana? Kenyataannya memang beda. Iya, tapi Allah melarang la nufarriqu. Kita tidak membeda-bedakan. Maksudnya apa di sini tidak membeda-bedakan? Tentang risalahnya. Gimana maksudnya? Maksudnya semua nabi Islam mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid. Semua nabi mengajarkan tauhid. Ya, masih masuk salah satu dari maknanya. Tapi kurang majlub. Ya. Baik, yang pertama maknanya kata para ulama adalah kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari para nabi dan rasul dari diri kita sendiri. Yaitu nggak boleh kita mengatakan bahwa misalnya Nabi Musa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Musa itu misalnya langsung diajak bicara sama Allah. Berarti saya lebih memuliakan, lebih meyakini Nabi Musa lebih spesial daripada Nabi Muhammad. Nggak boleh, karena ini dari mana? Dari diri kita sendiri. Nggak boleh membedakan Nabi dan Rasul dari diri kita. Tapi kalau dari Allah, boleh. Ya. Nah, makna yang kedua adalah kita tidak membeda-bedakan para Nabi dan Rasul, yaitu kita imani mereka semuanya. Karena memang konteksnya itu dalam rangka membantah orang-orang ahlul kitab
yang mana mereka membedakan nabi ini kita imani, nabi yang ini nggak kita imani, gitu. Itu ahlul kitab. Ahlul kitab tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Ahlul kitab tidak mengimani nabi-nabi yang memang nggak sesuai dengan kriteria mereka, kayak Nabi Daud sama Sulaiman. Orang-orang Yahudi mereka meyakini Daud dan Sulaiman bukan nabi, tapi mereka adalah raja. Ya, Daud sama Sulaiman ini dianggap sebagai ya sebatas raja, bukan nabi yang diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud juga demikian. Ya. Maka kaum muslimin keyakinannya tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul, yaitu kita imani mereka semuanya, bahwa mereka benar-benar datang dari sisi Allah, utusan Allah, membawa risalah yang disebarkan kepada umat manusia. Itu maknanya la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kemudian kata beliau, kama qala subhanahu, Nabi Muhammad, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang seruannya adalah an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini misi dakwah para nabi dan rasul, semuanya adalah tauhid. Tidak ada nabi dan rasul yang misi utamanya itu politik, masalah rumah tangga, atau masalah ekonomi, atau masalah akhlak. Enggak. Itu nanti yang nomor sekian. Prioritas dakwah mereka apa? Tauhid. Apapun problematika mereka, tetap fokus utama mereka adalah tauhid. Dan ini Allah kisahkan di dalam banyak ayatnya, seperti di surah Al-A'raf. Allah mengisahkan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, Nabi Lut, dan Nabi Syu'aib alaihimussalam. Ya, 5 nabi ini punya problematika yang berbeda-beda. Ya, Nabi Hud misalnya, kaumnya kaum Ad. Kaum Ad sama kaum Tsamud ini problemnya itu, mereka itu merasa bahwa mereka lah kaum yang paling kuat di muka bumi ini. Bahkan mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa di antara kita siapa yang lebih kuat daripada kita? Ya, problemnya masalah akhlak, yaitu kesombongan yang ada pada mereka. Kemudian Nabi Lut. Nabi Lut itu problemnya masalah apa? Rumah tangga. Ya kan? Karena kaumnya Nabi Lut suka sesama jenis. Ini masalah rumah tangga. Nabi Syu'aib problemnya masalah apa? Timbangan ekonomi. Iya, masalah ekonomi. Karena nggak jujur dalam menimbang, curang dalam menimbang. Makanya Nabi Syu'aib mengatakan, auful mikyala wal mizana bil qist. Penuhilah timbangan-timbangan dengan adil. Berbagai macam problematika yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, namun uniknya Allah mengisahkan di situ para nabi dan rasul seruannya satu, yaitu ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian gak punya sesembahan lain selain Dia. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu fokus utama. Ya, maka para dai, para ustadz yang ada di zaman sekarang selayaknya meniru dakwahnya para nabi dan rasul. Jangan tertipu dengan problem-problem yang muncul sekarang. Masalah LGBT, lagi rame masalah LGBT. Fokusnya itu terus masalah LGBT. Tauhidnya kapan? Kok dhisik, ki sing penting iki LGBT. Tidak. Nggak ada masalah kau sampaikan tentang bahaya LGBT, tapi jangan sampai itu melalaikanmu dari tauhid. Apa gunanya ini kaum LGBT sadar dari perbuatan LGBT-nya? Tauhid.
Tapi ternyata mereka berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Apa manfaatnya mereka tobat dari LGBT? Hah? Ada manfaatnya. Ya, maka fokus tetap kepada dakwah tauhid, meskipun tidak mengesampingkan masalah-masalah lain. Kemudian kata beliau, wa qala subhanahu, Allah juga berfirman, rusulan mubashshirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Kata Allah, itulah rasul-rasul yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan supaya manusia tidak ada lagi yang beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah ditegakkan hujjah. Jadi para nabi dan rasul ini Allah jadikan mereka sebagai hujjah atas manusia. Sehingga kelak di hari kiamat, tatkala orang-orang kafir itu diazab sama Allah, mereka nggak bisa beralasan. Ya Allah, kita dulu berbuat syirik, kita dulu kafir karena nggak ada yang menyampaikan kepada kami, nggak ada yang memperingatkan kami, nggak ada yang menegur kami. Tidak, sudah datang kepadamu para nabi dan rasul yang menjelaskan, yang memberikan petunjuk kepada kalian, namun kalian tetap menyimpang. Jadi mereka nggak punya alasan untuk ngeles dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fungsi para nabi dan rasul adalah sebagai hujjah bagi manusia. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat, kata Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Di sini disebutkan penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Kenapa? Kenapa kok disebut penutup para nabi bukan penutup para rasul? Kenapa? Karena Nabi terakhir. Iya, nabi terakhir. Kenapa kok nggak rasul terakhir? Paham pertanyaannya? Kenapa kok nggak dikatakan wa khatamal mursalin? Dan Muhammad itu adalah penutup para rasul. Maka jawabannya, kalau dikatakan penutup para rasul, berarti masih ada peluang munculnya nabi lagi. Kenapa? Karena setiap rasul itu pasti nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Jadi rasul ini lebih khusus, sedangkan nabi lebih umum. Maka kalau yang dinafikan oleh Allah, Muhammad penutup para nabi, berarti mungkin nggak nanti muncul rasul? Nggak mungkin, karena rasul itu pasti dari kalangan nabi. Tapi kalau Allah mengatakan Muhammad penutup para rasul, berarti yang diutus nanti apa? Nabi. Ya, ini Allah gunakan kalimat nabi. Baik, sekarang apa bedanya nabi dan rasul? Nabi pembawa risalah untuk dirinya sendiri, rasul disampaikan kepada umatnya. Ya, itu yang masyhur. Ya, nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini definisi yang kurang tepat. Ya, definisi yang keliru. Kenapa? Karena seorang nabi itu juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Ya, seorang nabi itu juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu juga. Apa dalilnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Nabi diperlihatkan tentang padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kata Nabi SAW, "Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahb." Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya itu antara 3 sampai 9 orang.
Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Dan aku melihat seorang nabi yang pengikutnya itu satu atau dua orang. Wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Baik. Nabi punya pengikut. Berarti pengikutnya ini didakwahi enggak sama nabinya itu? Didakwahi. Berarti sang nabi tadi pasti menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin diam-diam orang-orang duwe pengikut, nggak mungkin. Ya, pasti dia menyampaikan juga. Maka ini definisi yang keliru. Kemudian ada juga yang mengatakan Rasul adalah seorang yang diberi kitab baru, diberi syariat baru yang menggantikan syariat Rasul sebelumnya. Seperti Musa diberi kitab Taurat, diberi syariat Taurat, hukum-hukum Taurat. Kemudian datang Nabi Isa. Nabi Isa diberi kitab namanya Injil, menggantikan Tauratnya Musa, menggantikan syariatnya Musa. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW diberi kitab Al-Quran yang menggantikan syariat siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada yang bilang seperti itu. Nah, sedangkan Nabi adalah seorang yang ditugaskan untuk melanjutkan syariat Rasul yang sudah diutus. Ya. Jadi contoh tadi, Nabi Musa dapat syariat Taurat, kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Wes, mari Bani Israel sudah menerima Taurat, sudah diajarkan Taurat, selesai tugasnya Nabi Musa, meninggal, wafat. Maka Bani Israel tetap menjalankan Taurat. Nah, suatu ketika Bani Israel menyelewengkan ajaran Tauratnya Musa ini, dipalingkan ajarannya. Nah, supaya lurus lagi sebagaimana dulu Nabi Musa mengajarkannya, dikencengi mana? Allah utus siapa? Kayak ngencengi gimana? Rasul atau Nabi? Yang diutus sama Allah ini Rasul atau Nabi? Antum bingung sama cerita saya? Bingung atau nggak dengar? Hah? Dua-duanya. Baik, perhatikan ya. Musa itu adalah seorang Rasul, diberi syariat Taurat, hukum-hukum Taurat. Nah, kemudian oleh Nabi Musa diajarkan, disampaikan kepada Bani Israel. Wes, mari paham Bani Israelnya. Akhirnya Nabi Musa selesai tugasnya, karena Taurat sudah disampaikan semua. Maka Nabi Musa pun wafat, meninggal, karena tugasnya sudah selesai. Maka Bani Israel sepeninggal Nabi Musa, mereka menjalankan Taurat yang sudah diajarkan itu tadi. Ternyata sebagian dari mereka menyelewengkan ajaran Tauratnya Musa itu, diselewengkan sama mereka, yaitu ya dengan bid'ah-bid'ah itu. Nah, supaya syariatnya Musa ini, Tauratnya Musa ini lurus lagi sebagaimana dahulu Nabi Musa mengajarkannya, maka perlu orang untuk meluruskannya. Nah, orang ini siapa? Rasul yang diutus oleh Allah atau Nabi? Nabi yang diutus. Kayak ngencengi mana ini? Cek kenceng mana? Wes kenceng. Ya, nggak ada lagi penyimpangan, meninggal nabinya. Setelah nabinya meninggal, ngono mana? Dipalingkan lagi syariatnya Musa ini. Diutus nabi lagi, kayak ngencengi mana? Kenceng. Sudah meninggal nabinya. Diselewengkan lagi, terus seperti itu Bani Israel. Makanya nabi terbanyak dari kalangan siapa? Bani Israel. Mokong salih. Soalnya jamaah. Mokong, sukanya menyelewengkan ajaran Nabi. Berbeda sama bangsa Arab.
Kalau bangsa Arab itu, nabi terakhir yang diutus kepada mereka siapa? Kemarin Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, maka orang-orang Arab berpegang teguh dengan ajaran Ibrahim dan Ismail. Baru kemudian beberapa saat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW terjadi penyimpangan, terjadi kesyirikan di situ. Nah, baru Allah utus Nabi Muhammad SAW. Ya cuman itu tok nabinya, Ibrahim, Ismail, Muhammad. Kalau Bani Israel, wah oke, ya kan? Mulai Yakub, atau kalau Musa, Harun, ya kemudian Daud, Sulaiman, kemudian Yunus, Zakaria, ya kemudian enggak siapa yang ini Yahya, satu zaman sama Nabi Zakaria, ya kan anaknya kan Yahya, kemudian juga Nabi Isa alaihi salam, dan banyak nabi-nabi, bahkan nabi-nabi yang nggak disebut di dalam hadis, nggak disebut di dalam Quran, seperti Nabi Yusha bin Nun. Siapa Nabi Yusha bin Nun? Yusha bin Nun itu adalah nabi yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi, menemani Nabi Musa menuju siapa? Menuju Khadir. Ya, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda. Nah, pemuda di situ adalah Yusha bin Nun. Sepeninggal Nabi Musa, Yusha bin Nun ini menjadi pemimpin Bani Israel masuk ke Al-Quds, masuk ke Yerusalem. Dan ketika masuk ke sana, beliau mendapatkan ayat, mendapatkan tanda dari Allah, matahari dicegah oleh Allah untuk tidak terbenam sampai Bani Israel masuk ke dalam Yerusalem, masuk ke dalam Al-Quds itu. Ya, itu Yusha bin Nun. Demikian juga Nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, seperti misalnya Nabi Daniel, itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, atau Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel, kalau bahasa Inggrisnya Samuel. Samuel. Bukan. Samuel. Ya, itu ada di akhir juz yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Afwan, juz yang kedua. Di akhir-akhir juz yang kedua dikisahkan tentang Nabi Samuel ini, tapi cuman kisahnya saja, nggak disebut namanya Samuel. Baik, tadi kok sampai sini saya ini. Baik, maka berarti itu nabi-nabi yang diutus untuk ngencengi lagi. Beda sama Rasul. Kalau Rasul membawa syariat baru. Ada yang bilang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad SAW ajarannya diselewengkan oleh kaumnya, oleh umat, oleh manusia, maka siapa yang bertugas untuk meluruskan kembali? Sedangkan tidak ada lagi Nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Para ulama. Makanya Nabi mengatakan, wa innamal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya Nabi. Artinya apa? Tugasnya Nabi dahulu sekarang diemban sama ulama, yaitu ngencengi. Ya, kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang memunculkan penyimpangan-penyimpangan, nah itu tugas ulama, tugasnya Nabi dulu gitu. Diluruskan lagi, dikencengi lagi. Dan ini sebagaimana hadis yang disampaikan Nabi SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Sesungguhnya ilmu agama Islam ini dibawa dari zaman ke zaman oleh orang-orang yang adil, ya, oleh para ulama maksudnya. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Para ulama itu menyingkirkan tahrif, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu. Wantihalal mubtilin. Dan para ulama juga menyingkirkan segala macam bentuk kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang ahlil batil.
wa ta'wilal jahilin, dan menyingkirkan tafsirnya orang-orang yang jahil, yang bodoh. Jadi itu memang tugas para ulama. Maka nggak perlu alergi. Ada ulama yang membantah kelompok ini, memperingatkan kalau firqah ini sesat, ini fulan ini menyimpang dan seterusnya. Jangan mengatakan, oh ini ulama kok keras, sedikit-sedikit ditahdzir, dikatakan sesat, katakan menyimpang. Bukan salah ulamanya, itu salahnya mereka sendiri yang memang sesat. Kok ulamanya yang disalahkan karena suka menyesatkan orang? Enggak. Ulama hanya menjelaskan, hanya membuka, menyingkap kesesatan mereka. Bukan ulama yang membuat mereka sesat, tidak. Ibarat seperti misalnya ya, ini bapak-bapak yang ada di sini ini didatangi sama orang dari dinas kesehatan, didatangi. Kemudian masing-masing itu dicek kesehatannya, dicek. Setelah dicek, maka dokter dari dinas kesehatan ini menyimpulkan bahwa semua orang yang ada di sini sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Belum selesai ceritanya. Insya Allah sehat. Ya. Semua yang ada di sini, ya, iya sudah. Akhirnya dinyatakan sakit, misalnya. Afanillahu wa iyyakum. Apakah maknanya itu salahnya dokter? Salahnya dokter itu? Nah itu sama seperti yang kemarin-kemarin itu. Dokter itu sukanya mengcovidkan orang. Padahal tidak. Dokter hanya menjelaskan, menyingkap penyakit yang memang ada pada dirimu. Dan itu dengan bukti. Sebagaimana ulama menyingkap ini sesat, ini menyimpang, ini ahli bid'ah. Dengan bukti enggak? Dengan bukti. Contoh berikutnya, di sebuah tempat maksiat, katakanlah diskotik atau apalah, tempat-tempat maksiat, didatangi oleh polisi. Kemudian mereka semuanya dites urin. Ya, pengunjung sana itu semuanya dites urin sama polisinya. Setelah dites urin, keluar hasilnya. Maka polisi menyatakan bahwa semua pengunjung diskotik ini positif narkoba. Ya, positif narkoba. Salah siapa? Salah polisinya? Hah? Salah mereka. Polisi hanya menyingkap. Ya, polisi hanya menyingkap. Maka hati-hati dengan orang-orang yang punya model-modelnya itu seperti atifiyun, beragama dengan perasaan. Ya. Ada sebagian orang kayak gitu. Mereka mengatakan, Ustadz, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Tidaklah kau berpandangan kecuali semua firqah yang ada di dalam Islam ini sesat semuanya, menyimpang semuanya, kecuali salafi katamu. Bertakwalah kepada Allah. Kau menyesatkan orang-orang, kau menyesatkan semua kelompok-kelompok di luar Islam. Maka kita katakan, loh, bukan salah saya. Saya hanya menyingkap bahwa firqah ini sesat, firqah ini sesat, firqah ini sesat dengan bukti dan dalil. Bukan salah saya. Sama seperti tadi orang-orang yang dinyatakan positif narkoba, berani nggak bilang seperti itu sama polisi? Wahai Pak Polisi, bertakwalah kepada Allah. Kau menjadikan kami semua positif narkoba. Loh, ini enggak. Menuduh kami sembrono. Hah? Menuduh kami sembrono. Ini nggak masuk di akal. Ya, polisi dituduh menuduh dia narkoba. Narkoba. Maka itu tugasnya ulama. Dan kembali kepada perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, definisi yang kedua ini, kata sebagian ulama, ada benarnya, ada sisi benarnya. Nabi itu hanya meneruskan tugasnya Rasul, sedangkan Rasul itu diberi syariat baru. Ada sisi benarnya juga. Berarti kalau memang demikian, maka kesimpulannya, dan ini definisi yang lebih tepat, Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang. Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang, belum beriman. Bahkan
akan menentang nabi yang diutus tersebut, rasul yang diutus itu. Tapi kalau nabi itu diutus kepada kaum yang sudah beriman, akan tetapi dia menyelenceng. Paham ya? Ini definisi yang insya Allah lebih lebih komprehensif lah. Baik, kita lanjutkan. Wa man sammallahu minhum au thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasmiyatuhu amanna bihi ala sabilit tafsil wa ta'in. Kata beliau, di antara bentuk keimanan kita kepada para nabi dan rasul, bahwasanya siapapun di antara nabi dan rasul yang namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau namanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, maka kita namai nabi tersebut dengan nama itu. Nah, kan sama seperti iman malaikat dan kitab kemarin kan? Ya, Taurat ya Taurat namanya, Jibril ya Jibril namanya. Adapun nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya oleh Allah, tidak disebutkan namanya oleh Nabi Muhammad SAW, ojo dikei jeneng dewi. Ustadz, di dalam Al-Quran Allah sebutkan kisah tentang seorang nabi, ya kisah tentang seorang nabi, tapi nggak disebutkan nama nabinya siapa, nggak disebutin nama nabinya siapa. Seperti misalnya, ya, dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut, dan di antara dan berkatalah nabi mereka, tidak disebut namanya, tapi Allah katakan wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka. Siapa nabi di situ? Tidak disebut namanya kan dalam Al-Quran. Maka nggak disebut namanya, ini ojo dikai jeneng dewe. Oh, iki paling jenenge Joko. Nggak mau kalah. Iya, nggak boleh memunculkan nama-nama nabi sendiri. Atau seperti yang kemarin kita sebutkan, Siddhartha Gautama itu adalah salah satu nabi yang diutus sama Allah. Ini nggak boleh. Kalau namanya disebut kita tetapkan, seperti Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan yang lainnya. Itu kita tetapkan nama-namanya tersebut. Baik. Pertanyaan, berapa jumlah nabi dan rasul? Lebih. 25. Hah? Kita dulu kecil diajarkan 25. Baik, 25 itu bukan batas. Maksudnya 25 nabi dan rasul itu adalah yaitu nabi dan rasul yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun kalau di dalam hadis lebih daripada 25. Seperti Al-Khadir. Al-Khadir nggak disebut namanya, hanya kisahnya saja dalam surat Al-Kahfi. Tapi Al-Khadir, kalau bahasa kita Khidir, padahal yang benar Al-Khadir, itu disebutkan di dalam hadis. Demikian juga Nabi Yusha bin Nun yang tadi kita sampaikan, itu disebutkan di dalam hadis. Total semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, sekitar, ini juga bukan pembatasan, nabi itu 124.000. Mulai Adam sampai Nabi Muhammad SAW, totalnya 124.000. Adapun rasul itu jumlahnya 313 atau 315. Ya, 313 atau 315. Ada yang tahu siapa saja 124.000 namanya? Ya? Maka 124.000 tadi itu Anda imani, tapi keimanan secara apa? Global. Nah, itu yang disebut dengan keimanan secara global. Sudah, nggak urusan namanya siapa, nggak ngurus. Yang penting kita imani ada nabi itu. Jumlahnya memang seperti itu. Tapi siapa namanya, diutus di negeri mana,
kitabnya namanya apa, bagaimana kisahnya terhadap kaumnya, nggak diceritakan sama Allah, ya sudah. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan rasul-rasul ada sebagiannya yang kami kisahkan dan ada sebagiannya yang tidak kami kisahkan. Jadi gak semua nabi dan rasul kisahnya itu dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian para nabi dan rasul itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ayat. Yang benar itu ayat, bukan mukjizat. Ya, kalimat yang benar itu ayat, bukan mukjizat. Kenapa? Ayat itu artinya adalah tanda kenabian. Bisa disebut ayat atau dalail nubuwah. Ya, sama juga artinya adalah tanda-tanda kenabian. Ini yang sahih. Adapun mukjizat, ini istilah ini munculnya itu dari orang-orang mutakallimin, orang-orang ahlul kalam. Kenapa kok dibedakan sama para ulama? Kalau mukjizat itu berasal dari kata-kata ajaza yu'jizu, yang artinya melemahkan, mengalahkan. Padahal tidak semua ayat tanda kenabian itu sifatnya untuk mengalahkan lawan, enggak. Ya, memang benar ada sebagian ayat tanda kenabian yang fungsinya adalah untuk mengalahkan. Seperti apa? Tongkatnya Nabi Musa. Ya, itu memang untuk mengalahkan penyihir-penyihirnya Firaun. Nah, tapi kalau Nabi Musa membelah lautan, mengalahkan siapa di situ? Nggak ada juga. Atau seperti misalnya Nabi SAW dari jari jemarinya keluar air. Itu salah satu tanda kenabian, jari jemarinya keluar air. Atau yang lebih dahsyat, Nabi membelah bulan. Ya, itu tidak disebut mukjizat, tapi disebut ayat. Dalilnya apa? Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar. Anda baca awal-awal surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyyaraw kulla ayah. Telah datang, telah dekat hari kiamat, wansyaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Itu Nabi SAW yang membelah bulan itu. Wa iyyaraw kulla ayah, dan seandainya mereka melihat kulla ayah, semua ayat. Tuh, Allah sebut ayat bukan mukjizat. Ya, maka berarti perkara-perkara istimewa yang datang dari Nabi dan Rasul itu lebih sahih disebut ayat, bukan mukjizat. Ya, karena mukjizat itu istilah dari orang-orang ahlul bidah, yaitu mutakallimin. Tapi kita dari kecil taunya mukjizat. Dari kecil diajarin di sekolah mukjizat. Ya, maka dibiasakan ayat atau dalail nubuwah. Ya, tanda-tanda kenabian. Kalau hal-hal istimewa itu muncul dari orang-orang soleh, disebut apa? Karomah. Ya, disebut dengan karomah. Kalau munculnya dari ahlul bidah, dari orang-orang yang pelaku kesyirikan, atau dari dukun-dukun, maka disebut apa hal-hal istimewa itu? Sihir. Disebut sihir. Ya, maka enggak semua perkara-perkara yang istimewa, yang di luar kebiasaan itu disebut karomah, enggak. Karomah wali. Oh, di Indonesia kan istilahnya karomah wali. Enggak dilihat walinya ini bagaimana. Apakah dia ini orang yang di atas tauhid, orang yang di atas sunnah, berakidah lurus, enggak dilihat. Yang penting pokoknya kalau bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa ngobati orang sakit, nah ini sudah dikatakan wali. Padahal kerjaannya syirik kepada Allah, sholat gak tahu, ya kan, kemudian berbuat bid'ah, ya kan. Hal-hal seperti ini dianggap sebagai wali.
Nah, padahal itu bukan karomah, tapi itu adalah sihir. Dukunnya itu sudah nggak zaman sekarang. Dukun itu berpakaian hitam-hitam, terus apa? Ruangannya itu ada tengkorak-tengkoraknya. Dulu kan kayak gitu ya. Hah? Iya, atik belangkon, terus nggak kelambi apa? Kayak sakera itu. Jas ya, atau yang loreng-loreng kejawen itu. Ya, sini ada dupo, ada asapnya, gitu kan? Itu sudah kayaknya ya mau wallahu a'lam mungkin ada ya. Tapi orang ngelihat bentuknya kayak gitu itu sudah, wah ini syirik, ini dukun ini. Nah sekarang dukun bentuknya gimana? Wah pakai jubah, ada jenggotnya, ya ruangannya itu, kaligrafi, ya kan? Komat kamitnya itu baca ya ayat-ayat, baca zikir-zikir gitu. Padahal itu hanya kamuflase, ya, itu hanya kamuflase. Hakikatnya tetap itu adalah dukun. Nah, makanya kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi fil ma' aw yatiru fil hawa fala taghtar hatta tanzura halahu aw hatta tanzura ila mutaba'atihi lil kitabi was sunnah." Apabila, kata Imam Syafi'i, apabila engkau melihat ada seseorang yang bisa terbang ke angkasa atau ada orang yang bisa berjalan di atas air, jangan tertipu dengan orang itu sampai kau timbang dia dengan kitabullah dan dengan sunnah. Kalau ternyata Anda dapati dia orang yang lurus akidahnya, di atas tauhid, berpegang dengan kitabullah, di atas manhaj salaf, tapi bisa perkara-perkara luar biasa, maka itu karomah. Dan karomah itu datangnya ya sudah sesekali, itu nggak bisa dia terus-terusan memunculkan karomah itu, didemonstrasikan terus gitu kan, nggak bisa. Kemudian apabila orang tersebut adalah orang yang pelaku kesyirikan, maka pastikan itu adalah sihir, bukan karomah. Kemudian termasuk di antara pembahasan tentang Nabi dan Rasul ini, ada orang-orang di dalam Al-Quran yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia itu Nabi atau bukan. Siapa misalnya? Luqman. Ya, Luqman itu diperselisihkan oleh para ulama apakah beliau itu seorang nabi atau hanya sebatas orang soleh. Ya, tapi wallahu a'lam yang sahih Luqman adalah orang soleh, bukan nabi. Terus siapa lagi? Maryam jelas perempuan. Iya, sepakat ya, ini juga pembahasan kita juga. Nabi dan Rasul semuanya rijal, laki-laki. Ya, tidak ada Nabi dan Rasul itu perempuan. Repot kalau nanti haid, ya, absen di sini. Atau pas meteng, absen di sini gitu. Repot. Ya, maka semua Nabi dan Rasul laki. Ya, seperti misalnya Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain itu diperselisihkan apakah dia nabi atau rasul, tapi wallahu a'lam yang sahih Dzulqarnain sama seperti Luqman, hanya orang soleh biasa. Terus apa lagi? Imran, wallahu a'lam ya, ada perselisihan apa enggak. Ashabul Ghar atau Ashabul Kahfi, ya, pemuda-pemuda yang ada di dalam gua Al-Kahf, itu juga diperselisihkan oleh para ulama apakah nabi atau orang soleh, ya, dan yang sahih mereka adalah orang soleh, bukan nabi. Nah, tapi jamaah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang al-iman bil yaumil akhir. Dan iman terhadap hari akhir ini beliau di sini hanya menyampaikan separuh halaman. Ya, tapi nanti insyaallah akan kita bahas mungkin ya 3 pertemuan, 4 pertemuan, agak panjang karena iman kepada hari akhir ini banyak sekali sub-subnya. Ya, masuk di sana pembahasan tentang barzakh. Ya enggak? Iya, itu masuk pembahasan iman kepada hari akhir. Demikian juga tentang padang mahsyar, kemudian pembagian catatan amal, mizan,
syafaat, haud, telaga Nabi SAW, kemudian as-sirat yang membentang, kemudian al-jannah, an-nar, ya, kemudian tentang melihat Allah. Ini semua masuk dalam rangkaian iman kepada hari akhir. Ya, tapi insya Allah nanti kita ringkas seringkas-ringkasnya. Nah, wallahu a'lam. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Tadi dari Nabi Musa ke Nabi Zabur. Nabi Daud. Nabi Daud, ya, yang kitabnya Zabur. Berarti enggak syariat baru ya? Ya, wallahu a'lam. Nabi Daud, kitab Zabur, kata para ulama itu berisi tentang syair-syair, zikir-zikir, tidak berisi tentang hukum-hukum. Paham ya? Jadi Zabur itu disebutkan oleh sebagian ulama bahwa isinya itu adalah hanya sebatas zikir-zikir, syair-syair, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berisi tentang hukum-hukum. Hukum-hukum ini maksudnya ada ibadah baru, atau hukum tentang perkawinan, hukum tentang makanan, halal haram, enggak. Ya, jadi tetap syariat yang dipakai di zaman tersebut adalah Taurat. Sampai Injil ya, sampai batas. Ya, sampai diturunkannya Injil, baru syariat Taurat itu tidak berlaku lagi. Tapi sama orang-orang Yahudi yang tidak menerima Nabi Isa, tetap dijalankan Taurat itu, tapi dengan dirubah-rubah. Ya, dirubah-rubah. Wallahu a'lam. Tapi jangan dikatakan juga Nabi Daud itu penyanyi ya. Mentang-mentang kitab yang diturunkan itu adalah berisi syair-syair, pujian-pujian, sampai muncul anggapan bahwa Nabi Daud itu adalah penyanyi karena punya suara yang indah. Lah emang kalau punya suara indah itu kudu nyanyi ngono ta? Imam-imam Masjidil Haram, imam-imam sholat, bagus-bagus suaranya, tapi gak jadi penyanyi. Ini bukan suatu kelaziman, suara bagus pasti penyanyi gitu, enggak. Nah, wallahu a'lam. Nabi Sulaiman yang ada di ayat itu, nah, Allah jadikan Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin itu. Dalam ditempuh dengan satu hari ya. Itu maksudnya gimana, Pak? Ya, dalam surat Al-Anbiya kalau nggak salah itu, di akhir-akhir surah Al-Anbiya. Ya, di ayat yang ke-81. Wali Sulaiman ar-riha asifah tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Dan bagi Nabi Sulaiman, beliau diberikan angin, ya, angin yang mengalir atau berhembus sesuai dengan perintahnya. Nah, masalahnya bi amrihi di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali kepada Nabi Sulaiman. Itu ada beberapa penafsiran dari para ulama. Kalau kembali kepada Allah, maka berarti angin itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kembali kepada Sulaiman, maka itu perintah Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ilal ardil lati barakna fiha, berhembus ke negeri yang kami berkahi di dalamnya. Di sini sepakat para ulama maksudnya adalah negeri Palestina. Karena Masjid Al-Aqsa itu pertama kali didirikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi orang-orang Yahudi menyebutnya dengan Temple of Mount atau Solomon Temple, ya, kuilnya Nabi Sulaiman. Yaitu sama seperti akidah kita juga, Nabi Sulaiman itulah yang membangun Masjid Al-Aqsa. Ya. Maksudnya angin di situ, maksudnya itu kan yang anak tahu ceritanya kan setelah dia membunuh kuda-kudanya kan, kemudian dia bertobat. Itu betul. Wallahu a'lam. Kalau kisah-kisah seperti itu terkadang Nabi Daud, Sulaiman, Musa. Enggak, ini ayat enggak. Yang Kuda-kuda. Ya, Sulaiman sempat lalai dari sholat asar apa maghrib gara-gara asik melihat kuda-kudanya, kemudian dia bertobat. Sampai akhirnya dia bunuh kuda-kuda itu yang membuat dia lalai kepada Allah. Kemudian Allah ganti yang lebih baik dari kuda itu. Itu
Di situ maksudnya perjalanan kecepatan kuda itu lebih cepat yang Allah berikan dengan angin ini. Anda mengira itu maksudnya Nabi Sulaiman bisa terbang gitu loh Bang Ustaz. Wallahu a'lam. Bisa terbang di atasnya sajadah atau apa begitu kan? Kecepatannya seperti kayak pesawat gitu loh. Wallahu a'lam. Enggak tahu wallahu a'lam. Tapi memang di antara keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Nabi Sulaiman pernah berdoa, Allahumma a'tini mulkan la yanbaghi liman ba'di. Ya Allah, berikan aku kekuasaan yang tidak pernah ada yang semisal denganku setelahnya. Ya, tidak ada yang bisa menguasai sebagaimana kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman, binatang-binatang semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman, bahkan angin itu juga tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, maka tidak ada yang punya kekuasaan seperti kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, maksudnya tundukkan angin itu gimana? Ya itu yang akan tanya kamu. Apa? Kalau sesuai dengan keumuman, Nabi Sulaiman itu mampu untuk memerintahkan siapapun yang siapapun yang dikehendaki, baik jin, binatang ataupun angin, ya, siapapun yang dikehendaki sama Nabi Sulaiman itu beliau berkuasa, tapi tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ana lupa masalah apa ya. Nabi SAW itu pernah minta kepada Allah sesuatu, tapi Nabi teringat dengan doanya Nabi Sulaiman ini. Mau menunjukkan jin itu Ustaz. Oh ya, menundukkan jin. Naam. Kan itu loh, terus mau ditunjukkan ke jamaah. Sahih. Iya. Tidak ada yang bisa menundukkan jin. Ya, Nabi ingin menundukkan jin tersebut untuk ya diperlihatkan kepada para sahabat yang lain. Akan tetapi Nabi teringat dengan doanya Nabi Sulaiman ini, yaitu tidak ada yang memiliki kuasa. Salah satu kekuasaan Nabi Sulaiman adalah menundukkan jin. Maka Nabi tidak meminta hal tersebut karena beliau tahu ini kekhususan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, wallahu a'lam. Baik, yang lain? Kan kaitan dengan bulan tadi itu bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu kan 4 bulan Ustaz. Pada Ramadan itu kan juga mulia, kok tidak masuk yang 4 itu Ustaz? Nah, beda ya. 4 bulan itu diistimewakan oleh Allah itu dengan keistimewaan yang berbeda dengan bulan Ramadan. Karena sifatnya 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah, yaitu dari sisi 4 bulan ini dilarang seseorang untuk berperang. Beda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kalau dibandingkan dengan 4 bulan tadi, sepakat para ulama bulan Ramadan lebih mulia daripada 4 bulan tersebut. Tapi di bulan Ramadan itu tidak dilarang seseorang untuk berperang. Buktinya apa? Perang apa yang terjadi di bulan Ramadan? Perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Ya, maka tidak dilarang. Tapi bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab tidak boleh berperang di bulan tersebut karena bulan itu dimuliakan sama Allah, tidak boleh berperang. Jadi sisi keistimewaannya itu berbeda. Sama seperti misalnya apa ya? Apa kalau kita contohkan? Mungkin berlian dengan batu permata sama-sama bagus istimewa, tapi ada kekhususannya. Ya bisa saja. Apa begitu? Safir dengan berlian. Apa misalnya? Kuda dengan unta sama-sama kendaraan. Bisa kuda dengan unta sama-sama kendaraan, tapi masing-masing memiliki keistimewaannya sendiri. Dua-duanya dikatakan kendaraan yang istimewa. Mungkin Wasat, gampang gini Pak. Sama-sama mobil Wasat, satu kuda jingkrak, satu kuda kuda lumping. Merek Suzuki misalnya, sama-sama mobil. Ya semisal itulah. Jauh. Udah 10 hari, maka 10 bulan Ramadan terakhir sama 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Itu khilaf di antara para ulama dari sisi penafsiran surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar.
demi fajar dan demi malam yang 10. Meskipun disebut malam yang ke-10, tapi kata-kata malam, laila dalam bahasa Arab itu juga berarti hari. Ya, bahkan bukan cuma bahasa Arab, bahasa kita juga. Kita kalau nyebut hari itu dengan istilah malam. Anda kemarin nginep di hotel berapa malam nyebutnya? Apa Anda cuma nginep malam toh? Hah? Isu disuruh check out sama orang hotelnya? Enggak kan, seharian kan, tapi nyebutnya dengan malam. Nah, itu khilafnya para ulama. Walayalin asyr. Di antara sebagian ulama menafsirkan itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagian yang lain mengatakan enggak, itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau dikomparasikan, mana di antara 20 hari ini yang istimewa, maka diperinci. Ini pendapat yang menengah ya. Kalau malamnya itu lebih mulia yang Ramadan 10 hari terakhir malamnya. Tapi kalau siangnya itu yang lebih mulia 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini kita ngambil pertengahan. Tapi kalau kita ya terlepas dari segala macam khilaf itu, kita kalau tahu keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sikat kabeh. Iya, sikat semua, sudah terlepas dari semua khilaf para ulama mana yang lebih afdol. Kita meyakini dua-duanya sama-sama afdol. Tugas kita adalah bersungguh-sungguh di hari tersebut. Apa manfaatnya? Antum meyakini ini yang lebih afdol, ternyata males ibadah di hari itu. Ya, apa manfaatnya? Enggak, saya meyakini 10 hari pertama Dzulhijjah yang lebih afdol daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tayyib. Males dipenuhi ibadah. Kalau menyikapi kencang, Masya Allah, tapi ternyata males. Ya, maka ambil pertengahan itu. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.